video ini, saya ingin menjelaskan materi tentang bagaimana sih perkembangan atau sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani kuno. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu terdiri dari beberapa bagian, mulai dari perkembangan zaman Yunani kuno atau pra-Yunani, modernisme, kontemporer, dan pada zaman Renaissance. Perkembangan ilmu itu memiliki beberapa bagian perkembangannya, dan di sini saya akan membahas bagaimana sih sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani kuno. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani kuno merupakan ilmu pengetahuan yang khususnya yang berangkat dari tradisi pemikiran-pemikiran para filsafat yang berawal dari abad ke-7 sebelum Masehi, yang ditandai dengan adanya runtuhnya mite dan juga dongeng yang selama ini dipercaya dan juga menjadi referensi dari pengetahuan manusia. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan dari sebuah filsafat, karena pada zaman ini orang-orang memiliki kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya, di mana bangsa Yunani yang juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap-sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis, di mana sikap kritis ini yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir dan juga ahli yang terkenal sepanjang masa, di mana pada masa zaman Yunani ini, filsafat yang lebih mencorok adalah kosmosentris, di mana bahwa para filsuf pada waktu itu mengarahkan perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan asal mula terjadinya alam semesta. Dan mereka berupaya mencari jawaban tentang prinsip-prinsip pertama dari alam semesta itu sendiri, sehingga pada zaman ini dikatakan sebagai teori mereka itu percaya terhadap alam. Oleh karena itu mereka lebih dijuluki kepada julukan yaitu filsuf-filsuf alam, di mana filsafat Yunani adalah sebuah filsafat rasional yang pertama yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia, di mana pada abad ini mungkin kita kenal yang namanya Thales, di mana ia adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar tentang kosmos, di mana dia mengatakan what is the nature of world stuff, dan ia menjawab water. Dan pertanyaan ini sangat mendasar sekali, karena pertanyaan dan juga jawaban itu menggunakan akal, tidak menggunakan agama dan juga kepercayaan yang ada pada masa itu. Alasannya ialah bahwa karena air itu sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana disinilah akal itu mulai digunakan, dan juga terlepas dari keyakinan atau kepercayaan yang mereka anut. Dan pada tahap permulaan, yaitu Thales itu dan juga pemikir-pemikir lainnya lebih menonjol dan juga mendominasi, meskipun iman dan juga masih mempermainkan perannya. Dan juga dalam sejarah Yunani dapat dikatakan bahwa filsafat pada abad ini adalah filsafat yang didominasi oleh akal atau sering kita ketahui sebagai rasio, di mana hal ini terbukti pada zaman Sofis. Pada zaman ini akal dapat dikatakan sebagai pemenang yang mutlak, di mana manusia adalah ukuran kebenaran dan semua kebenaran bersifat relatif, yang merupakan ciri dari filsafat sofisme. Jika semua kebenaran relatif, maka yang terjadi adalah kekacauan dari sebuah kebenaran. Akibatnya adalah teori sains yang akan timbul dari timbulnya keraguan. Semua kepercayaan dan juga akidah keagamaan dicurigai, sehingga manusia pada waktu itu hidup tanpa pegangan. Dan lebih parah lagi, pada zaman ini ditambahi oleh pembela-pembela dari kebenaran, yaitu seperti kita ketahui yaitu kaum sofis, di mana mereka mengajar menjadi guru terutama bagi pemuda yang belajar filsafat.
mereka yang menjadi filosof dan juga menjadi seorang hakim. Terlepas dari hal itu semua, bahwa kita dapat memahami bahwa pemikiran pada abad ini, terutama pemikiran-pemikiran oleh sofis yang menganggap bahwa kebenaran itu adalah relatif, di mana pemikiran inilah yang menjadi penyebab kekacauan yang menggoyahkan keyakinan dari sebuah agama yang mereka anut. Dari sinilah muncul seorang tokoh yang hendak menyelamatkan pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani agar tidak tenggelam di dalam pemikiran tersebut, ialah Sokrates. Ia merupakan orang pertama yang menyelamatkan pemikiran Yunani dari relativisme, di mana metode yang digunakan oleh Sokrates hampir sama dengan orang-orang sofis. Dia berkata bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang sifatnya objektif atau kebenaran umum yang dapat diterima oleh semua orang. Akan tetapi, pemikiran dari Sokrates tersebut harus dibayar dengan nyawa yang ia miliki. Ia dipaksa meminum sebuah racun, sehingga pada masa Yunani kuno tersebut, pada tahap awal kelahirannya, filsafat-filsafat menampakkan diri sebagai sesuatu bentuk mitologi, serta dongeng-dongeng yang dipercayai oleh bangsa Yunani. Baru setelah Thales maka mengemukakan sebuah pernyataan aneh pada waktu itu, maka filsafat berubah menjadi suatu bentuk pemikiran-pemikiran yang lebih rasional atau logos. Pernyataan Thales yang menggambarkan rasa keingintahuan bukanlah pernyataan biasa seperti apa rasa kopi atau pada tahun berapakah tanaman kopi berbuah, dan juga pertanyaan-pertanyaan Thales yang merupakan pernyataan-pernyataan filsafat karena mempunyai bobot yang dalam sesuatu yang ultimate atau bermakna dalam, yang mempertanyakan tentang apa sih sebenarnya bahan alam dan juga apa sih sebenarnya bahan dari alam semesta tersebut. Selain itu juga atas pernyataan-pernyataan ini Indra tidak bisa menjawabnya, dan juga Sais juga terdiam, namun filsuf berusaha menjawabnya. Thales menjawab bahwa itu adalah air, di mana dalam pandangan beliau air merupakan prinsip dasar dari alam semesta, di mana karena air dapat berubah menjadi berbagai wujud. Kemudian silih berganti filsuf memberikan jawaban bahwa bahan dasar dari alam semesta atau alam raya ini dengan argumentasinya masing-masing. Setelah itu juga ada Anaximandros yang mengatakan bahwa Apeiron adalah sesuatu yang paling awal dan juga abadi, dan juga Pythagoras menyatakan bahwa hakikat alam semesta adalah bilangan, dan juga Demokritos mengatakan bahwa berpendapat bahwa hakikat alam semesta adalah atom. Anaximenes menyatakan adalah udara, sedangkan Heraklitos menyatakan bahwa asal dari alam semesta itu pada hakikatnya adalah api, dan dia juga berpendapat bahwa dunia tidak ada yang tetap, semuanya akan mengalir. Variasi jawaban yang dikemukakan oleh para filsuf itu menandai bahwa dinamika pemikiran yang mendobrak dominasi mitologi. Mereka telah berpikir secara intens tentang pemikiran-pemikiran mereka tentang alam semesta, dunia, sehingga mereka dijuluki sebagai filosofer atau ahli tentang filsafat alam. Selain itu, dalam perkembangannya selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu kealaman, di mana perkembangan selanjutnya, di samping pemikiran tentang alam, para ahli filsuf Yunani pun banyak yang berupaya tentang kehidupan manusia di dunia. Dan dari titik tolak ini lahirlah filsafat moral, yang pada tahapan-tahapan berikutnya itu mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial. Di antaranya filsuf yang terkenal yang banyak mencurahkan perhatiannya pada kehidupan manusia, yaitu Sokrates. Dia sangat mengajarkan ajaran-ajaran kaum sofis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulfi Rahayu. Saya mahasiswa dari IAIN Padang Sidempuan,
Prodi yang saya ambil yaitu PGMI. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pada zaman Islam, di mana yang sudah kita ketahui dari sejarahnya Rasulullah SAW, di mana di sini dalam sejarah pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu tersendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca, atau yang disebut dalam bahasa Arab yaitu Iqra. Iqra, dari kata Iqra inilah kemudian lahir beraneka ragam makna, seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun teks yang tidak tertulis. Wahyu pertama ini mengkehendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita atau kehidupan manusia. Adapun dalam ayat yang saya ambil yang menyatakan katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui atau orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dalam Al-Quran Al-Zumar ayat 39. Adapun ayat yang saya jelaskan tadi, ada juga hadis yang saya ambil, yang dimana hadis Rasulullah SAW yang dimana yaitu yang menekankan wajibnya mencari ilmu, bahkan berbunyi seperti dimana hadis tersebut berbunyi yaitu carilah ilmu sampai ke negeri Cina, dimana penjelasan dari carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu yaitu carilah dan tuntutlah ilmu sejauh apapun ilmu itu berada. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance abad 15 dan 16 Masehi, yang dimana zaman Renaissance ini merupakan masa transisi dari abad pertengahan menuju abad modern, di mana pada zaman Renaissance akal lebih mendominasi daripada wahyu. Pada abad pertengahan, hegemoni antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang. Pada abad itu akal kalah total dan iman menang mutlak. Kata Renaissance berasal kelahiran kembali. Yang dimaksud dengannya adalah usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik di Yunani dan Romawi. Dalam bahasa Latin, Renaissance berarti lahir kembali. Kebangkitan intelektual ini terjadi khususnya di Eropa dan lebih khususnya lagi di Italia. Sepanjang abad 15 dan 16, istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal dan dikembangkan oleh Bach untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan, kebudayaan, penemuan dunia dan manusia. Sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Nah, zaman modern abad 17 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya telah dirintis sejak zaman Renaissance. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman modern dimulai oleh dua tokoh, yaitu yang pertama Isaac Newton tahun 1943-1927. Karya besar yang disumbangkan Newton pada zaman modern ini adalah teori gravitasi, perhitungan, dan optikal. Yang kedua, Leibniz. Hasil temuan Leibniz yang dikenal di zaman
adalah direferensi teori ini merupakan awal perkembangan ilmu matematika. Jika pada masa Newton ilmu yang berkembang adalah ilmu matematika, fisika, dan astronomi, maka periode selanjutnya ilmu kimia menjadi kajian yang sangat menarik di antara tokoh yang berjasa di bidang kimia pada zaman modern. Zaman kontemporer. Melihat sejarah perkembangan filsafat zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun berakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Karakteristik filsafat di zaman kontemporer ini yaitu: 1. Membuat deskripsi tentang perkembangan filsafat di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. 2. Filsafat pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi atau perbaikan dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Di antara ilmu khusus, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsafat. Menurut Roth, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Secara historis, hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara. 1. Diskusi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika, misalnya tentang materi, kuasa, konsep ruang dan waktu. 2. Ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang dan waktu. Fisikawan Albert Einstein menyatakan alam itu tidak berhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, berarti alam semesta itu kekal. Dengan kata lain, tidak mengakui adanya penciptaan alam. Zaman kontemporer ini juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, komputer, satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan yang lain, sehingga dihasilkannya bidang-bidang ilmu baru. Secara etimologis, postmodernisme terbagi menjadi dua kata, post dan modern. Kata post dalam Webster's Dictionary Library adalah prefix, diartikan dengan later or after. Bila kita menyatukannya menjadi postmodern, maka akan berarti sebagai koreksi terhadap modern itu sendiri dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di zaman modern yang muncul karena adanya modernitas itu sendiri. Sedangkan secara terminologi, menurut tokoh dari postmodern Pauline Rosenau 1992 mendefinisikan postmodern secara gamblang dalam istilah yang berlawanan antara lain. Pertama, postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Juga postmodern cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas, yaitu pada akumulasi pengalaman peradaban
barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, kehidupan dalam jalur cepat. Namun mereka meragukan prioritas modern seperti karier, jabatan, tanggung jawab personal, birokrasi, demokrasi, liberal, toleransi, humanisme, egalitarianisme, penelitian objektif, kriteria evaluasi, produser netral, peraturan internasional, dan rasionalitas. Kedua teoritis postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia, world view, metanarasi, totalitas, dan sebagainya.